Welcome to the Baseface Network. Yeah, Air adalah salah satu sumber daya alam yang diperlukan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Pernah gak sih dari kita bertanya dari mana air itu berasal dan kenapa air di muka bumi ini gak pernah habis? Padahal, menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata per orangnya menghabiskan sebanyak 144 liter per hari atau setara dengan 16 galon air. Sebelum kita tahu alasan kenapa air gak pernah habis, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari siklus hidrologi. Nah, siklus hidrologi ialah siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi yang kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Karena bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus inilah yang menyebabkan air gak pernah habis. Lalu, bagaimana dengan proses siklusnya? Siklus hidrologi dimulai dari adanya penguapan air yang ada di laut karena pemanasan oleh matahari atau yang dinamakan dengan evaporasi. Evaporasi adalah berubahnya air yang ada di permukaan bumi menjadi uap air dan naik ke lapisan atmosfer. Evaporasi terjadi karena temperatur yang cukup tinggi sehingga molekul air yang ada di permukaan memperoleh energi yang cukup untuk memisahkan diri dari air yang ada di permukaan. Kemudian, penguapan juga terjadi pada tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Transpirasi juga berarti penguapan, namun perubahan air menjadi uap tersebut berasal dari jaringan hidup tanaman yang tercetak di atas permukaan tanah. Proses transpirasi ini terjadi akibat penguapan air tanah yang diserap akar tumbuhan. Kemudian, dialirkan melalui batang hingga sampai ke permukaan daun lalu menguap ke atmosfer. Faktor yang mempengaruhi transpirasi adalah suhu, pergerakan angin, kelembapan udara, kelembapan tanah, dan jenis tanaman. Ketika transpirasi dan evaporasi terjadi secara bersamaan, maka dinamakan dengan proses evapotranspirasi. Faktor yang mempengaruhinya ialah meningkatnya suhu, radiasi matahari, pergerakan angin, dan meningkatnya kelembapan. Selain evapotranspirasi, terjadi juga penguapan pada gunung yang dinamakan sublimasi. Sublimasi ialah penguapan yang terjadi di kutub atau puncak gunung yang dimana adanya proses perubahan es menjadi uap air tanpa mengalami fase cair terlebih dahulu. Nah, ketika uap air akibat proses evaporasi dan transpirasi berubah menjadi uap air, maka pada ketinggian tertentu, uap tersebut akan mengalami kondensasi. Kondensasi penggunaan ini dalam pengertiannya adalah perubahan wujud uap air menjadi partikel-partikel air dengan ukuran yang sangat kecil. Setelah melalui proses penguapan, kondensasi dipengaruhi oleh suhu udara pada ketinggian tertentu. Partikel-partikel air kemudian akan saling berdekatan akhirnya membentuk apa yang disebut dengan awan. Terjadilah penguapan, terjadilah respirasi, kemudian naik hingga ketinggian tertentu. Gelembung atau uap-uap air tersebut akan membentuk titik-titik air yang sangat kecil, kemudian membentuk awan. Selanjutnya, karena adanya angin dan perbedaan tekanan, awan akan bergerak menuju daratan. Proses pergerakan awan dinamakan adveksi. Kemudian pada suatu saat, uap-uap awan sudah berkumpul dan mencapai titik penuhnya atau dew point. Maka akan terjadi presipitasi. Presipitasi adalah perubahan wujud uap air menjadi curahan atau jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi atau yang kita lebih kenal biasa dengan hujan. Ketika presipitasi terjadi di daratan, maka awan akan menghasilkan curahan berupa air yaitu hujan. Namun jika presipitasi terjadi Di daratan tinggi dengan tekanan udara yang rendah, maka awan akan menghasilkan curahan dalam bentuk salju atau es. akibat dari presipitasi, Yaitu bagian air yang jatuh ke permukaan bumi, maka akan terinfiltrasi. Infiltrasi adalah proses masuknya butir-butir air hujan yang jatuh ke permukaan bumi ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Sebagian dari infiltrasi ada yang mengalir sebagai aliran tanah yang disebut perkolasi, dan ada bagian yang terus menjadi cadangan air tanah atau groundwater table. Dan ada sebagian lagi yang mengalir aliran permukaan atau runoff. Runoff bisa mengalir ke drainase alam seperti sungai dan akan kembali ke laut.